Waktu dan tempat kami persilakan Pastor Pio. Pastor. Baik. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya harap suara saya kedengaran. Kedengaran, Pastor. Oke. Baik, saya mengambil tema kita kali ini berkenalan dengan Santo Yohanes Maria Vianney. Tentu ini merupakan tokoh santo yang tidak asing lagi bagi kita. Teristimewa karena beliau ini adalah pelindung para imam paroki dan juga pelindung para imam. Jadi keterkenalannya sudah sedikit banyaknya sudah sampai ke telinga kita. Walau demikian, baiklah kita mungkin melihat sejenak lebih mengenai kehidupan dari santo kita ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes Maria Vianney atau sering dikenal dengan Cure di Ars atau pastor dari Ars kita bilang, atau bisa juga Abbe dari Ars mereka sebut. Dia lahir pada tanggal 8 Mei 1786, jadi 3 tahun sebelum Revolusi Perancis tahun 1789-1799 di Lyon, Prancis. Nanti mengenai Revolusi Perancis nanti saya singgung sedikit pada akhir. Jadi dia ini adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Berasal dari keluarga petani yang sederhana, tapi memiliki harta iman yang banyak. Walau secara harta benda duniawi, mereka itu memiliki sangat sedikit. Nah, Yohanes Maria Vianney dibaptis pada hari yang sama dengan hari kelahirannya. Jadi ini sudah hal yang lazim pada waktu itu, mungkin karena ada risiko kematian yang cukup tinggi. Jadi anak yang baru lahir itu sebisa mungkin dibaptis pada hari itu juga supaya dia bisa selamat seandainya terjadi sesuatu. Jadi masa kecilnya dan masa remajanya banyak dihabiskan untuk membantu orang tuanya dengan bekerja di ladang dan menggembalakan hewan. Hal ini dilakoninya hingga berusia 17 tahun. Oleh karena itu, ia tidak mengikuti sekolah dasar. Jadi boleh kita katakan hingga usia 17 tahun, ia masih buta huruf. Walau demikian, dia memiliki kelebihan mengingat atau menghafal doa-doa yang diajarkan oleh ibu dan bapaknya yang mendidik anak-anak mereka secara Katolik, terutama lewat kesaksian mereka, bukan lewat teori. Menghidupi nilai-nilai kekatolikan di keluarga. Dikatakan bahwa sejak masa kecilnya, ia sudah dibiasakan untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Bahkan ini terjadi dalam menjalankan tugas-tugas yang paling sederhana. Jadi dari kecil, Yohanes sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang imam. Nah, ini dia ungkapkan kepada saudarinya, Margarita, yang kemudian disampaikannya juga kepada orang tuanya. Nanti, jika saya menjadi pastor, saya akan menjadi pembawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tentu, keinginan ini tidak saja begitu mendapat respon positif dari orang tua. Karena sebagai keluarga petani, mereka tentu mengharapkan sebuah bantuan tenaga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan mereka di ladang maupun membantu pekerjaan menggembalakan ternak. Jadi, cita-cita ini mereka tidak terlalu anggap serius. Kita tahu bahwa untuk menjadi pastor, selain proses dan waktu yang panjang, juga ada banyak ragam kesulitan yang mesti dilewati. Nah, bagi Yohanes, beragam rintangan itu dia berhasil lewati. Terima kasih pada para formatornya, khususnya Bapak rohaninya, Abbe Charles Baley, pastor paroki Ekuli dekat Lyon, yang melihat bukan hanya keterbatasan fisik, kemampuan intelektualnya, tapi lebih melihat keutamaan kekudusan yang sedang bertumbuh dan berkembang dalam dirinya.
Sehingga akhirnya diperkenankan menerima tahbisan. 23 Juni 1815 ia ditabiskan menjadi imam, lalu 13 Agustus 1815 menerima tahbisan imam. Pada usia 29 tahun, sesudah banyak ketidakpastian, melalui banyak ketidakpastian, kegagalan, dan banyak air mata, ia berhasil mencapai impiannya merayakan Ekaristi sebagai imam. Pastor Yohanes Piane melihat dan menyadari bahwa imamat itu adalah rahmat yang luar biasa. Dia menyatakan, betapa luar biasanya imamat ini. Saking luar biasanya tidak akan dapat dipahami dengan baik bahwa di surga, jika seseorang memahaminya di bumi ini, dia akan mati bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Mati karena cinta sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Jadi dia menghabiskan hari-harinya dengan mendedikasikan seluruh dirinya untuk merayakan Ekaristi dan melayani sakramen pengakuan dosa. Untuk kedua hal ini, dia sampai lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri. Dia meninggal pada tahun 1859, lalu Paus Pius ke-11 memproklamasikannya sebagai orang kudus tahun 1925 dan ditunjuk sebagai model dan pelindung para imam parokus. Masa kanak-kanak dari Santo Yohanes Maria Vianney. Jadi seperti saya bilang bahwa sejak kecil Santo Yohanes Maria Vianney ini sudah dididik secara Katolik oleh ibunya yang sangat taat. Jadi sejak dini ia sudah diundang untuk selalu hadir dan ambil bagian dalam kegiatan di parokinya. Lalu satu hal yang menonjol dari Pak Yohanes Maria Vianney ini, bahwa ketika dia mengikuti perayaan liturgi, dia itu sangat terpesona gitu. Saking terpesonanya, ia meniru dan mengulanginya begitu ia kembali ke rumah. Dan ini menjadi cikal bakal perhatiannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan liturgi, termasuk peralatan dan pakaian liturgis. Jadi bagi dia peralatan liturgi, pakaian liturgi mesti yang terbaik. Lalu Yohanes kecil ini dengan didikan dari mamanya secara khusus, dia sudah memupuk dalam dirinya sejak umur 4 tahun bahkan devosi kepada Bunda Maria. Jadi baginya, kehadiran Bunda Maria itu sudah mendapat porsi yang cukup besar dan penting dalam perjalanannya. Dan ia walaupun dalam usia yang masih kecil, dia sudah sangat mempercayai Bunda Maria. Bayangkan ada satu peristiwa kecil ketika dia masih berusia 4 tahun, dia menerima hadiah dari keluarganya sebuah patung Maria yang kecil. Lalu saking gembiranya dia membawa patung Maria lalu tempatkan di kandang. Lalu di situ di hadapan patung Bunda Maria ini, dia berlutut, mengatupkan tangannya, mengucapkan doa kepada Bunda Maria di antara 2 ekor sapi. Nah, ini masih anak kecil ya, luar biasa. Lalu, karena kesibukannya menggembalakan ternak juga, ya dia juga beberapa kali menggembalakan ternak, membawa ternaknya ke padang rumput, lalu meminta temannya untuk menjaga ternaknya ini sementara dia pergi ke satu tempat untuk bersembunyi, menyembunyikan diri kita bilang, untuk mendaraskan doa Rosario Suci. Sejak dari kecil memang doa ini sudah kepercayaan pada Bunda Maria itu sudah mengambil bagian yang sangat signifikan dalam perjalanan rohaninya. Jadi boleh kita bilang Perawan Maria adalah cinta pertama dari Santo Yohanes Maria Vianney. Dia mencintai Bunda Maria ini walaupun dia belum mengenalnya, bayangkan karena masih umur 4 tahun kan, sejak 4 tahun sudah begitu dia. Dan ulah yang sangat devosional ini mau tidak mau membuat saya teringat juga dengan tokoh Beato Carlo Acutis yang dari zaman kita sekarang, yang juga sejak kecil ya mencintai Ekaristi, menghadiri selalu perayaan Ekaristi, dan tidak lupa mendaraskan 2 rosario suci setiap hari. Jadi satu sisi ada kesamaannya antara Yohanes Maria Vianney dan juga Beato Carlo Acutis. Lalu bagi Yohanes Vianney, ada kegembiraan luar biasa ketika mendengar lonceng gereja berbunyi. Dan ketika dibilang ayo ke gereja, itu sesuatu yang gimana ya, bagi anak-anak kecil sekarang mungkin ketika diberi gadget main, itulah rasanya luar biasa kesenangannya gitu.
ada rasa bahagia yang luar biasa dia mendengar pergi ke gereja gitu. Lalu satu hal yang cukup menonjol dari dia bahwa melihat kesaksian orang tuanya semenjak kecil dia itu sudah begitu peka dan berempati terhadap orang-orang yang membutuhkan dan kesulitan. Jadi orang tuanya walaupun kita bilang keluarga yang tidak memiliki banyak harta dari petani, tapi hasil-hasil ladang mereka itu selain memenuhi kebutuhan keluarga, tak lupa mereka sisihkan juga untuk membantu mereka yang miskin atau yang lapar. Mungkin jumlah yang dibantu tidak banyak, tapi mereka selalu berusaha membantu orang yang kelaparan. Dan setiap kali mereka menyiapkan makanan, tak pernah lupa selalu diawali dengan doa sebelum menyantap. Jadi menurut saya teladan dari orang tua ini sungguh-sungguh begitu membekas dalam diri Yohanes Maria Vianney. Lalu satu lagi kebiasaan yang luar biasa dari mamanya. Seperti kita tahu bahwa di Eropa secara khusus negara-negara Kristen ya, di mana terdapat banyak gereja, hampir setiap jam itu ada bunyi lonceng. Jadi setiap lonceng itu mamanya ini, Mama Yohanes Maria Vianney, setiap jam itu memberkati jam gitu. Artinya setiap lonceng berbunyi selalu menyisihkan waktu untuk menyucikan jam itu, waktu itu. Jadi dia membuat tanda salib, mendaraskan 1 atau 2 salam Maria lalu ditutup dengan tanda salib. Dan ini menjadi bagian dari perjalanan Santo Yohanes Maria Vianney hampir seluruh hidupnya. Di setiap jam, setiap lonceng itu berbunyi, dia selalu menguduskannya untuk Tuhan. Dengan tanda salib, lalu 1 atau 2 salam Maria, lalu ditutup dengan tanda salib. Nah, melihat kemampuan yang begini, mamanya ini bisa juga melihat keindahan jiwa dari Yohanes ini. Jadi dialah pertama-tama katekisnya yang melihat keindahan jiwa dari Yohanes Maria ini. Lalu dibilangnya, karena dia memiliki dari 6 bersaudara, jadi dia punya saudara, abang dan adik juga gitu. Lalu mamanya bilang melihat keindahan jiwa dari si Yohanes Maria Vianney. Anakku Yohanes, jika kakakmu atau abangmu atau adikmu menyakiti hati Tuhan atau berdosa, tentulah hati mama sangat sakit. Dan rasa sakit hati di mama itu akan begitu besar jika kamu sendiri yang menyakiti hati Tuhan, jika kamu sendiri yang berdosa. Nah, jadi ini merupakan satu kesaksian yang menurut saya bikin merinding bulu roma saya gitu, karena di sini nampak betul bahwa orang tua dari Yohanes Maria Vianney sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai orang tua. Kita ingat dalam perkawinan itu kan dibilang, apakah Anda bersedia nanti mendidik anak-anak yang dititipkan Tuhan kepadamu dengan takut kepada Tuhan? Dan inilah menurut saya peran penting dari orang tua. Segala yang kita lihat tumbuh berkembang dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney ini tak lepas dari kontribusi yang besar, di mana ibu dan bapaknya mentransfer iman itu kepada Yohanes Maria Vianney. Orang tua sebagai peletak dasarnya, ditambah dengan rahmat Tuhan. Begitu. Nah, sampai di situ. Jadi untuk ini menurut saya kita diingatkan kembali sebagai orang tua untuk mengingat poin, ya kan? Janji kita ketika menikah di hadapan Tuhan, lalu janji kita untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau akhir-akhir ini kita bilang, waktu Paulus berkata, ingat hari nenek dan kakek gitu kan, karena mereka lah yang menjadi tiang-tiang pondasi di mana mereka meneruskan kekayaan iman itu kepada anaknya, bahkan kepada cucunya. Jadi ini tugas yang sangat mulia. Jadi bagi kita siapapun tidak luput dari tugas ini begitu. Baik.
Ini sekedar mengingatkan tugas kita sejauh mana kita setia menjalankan tugas kita. Ini misi kita juga di tengah keluarga, mentransfer keindahan iman itu kepada anak dan cucu-cucu kita. Lalu bagaimana keluarga Piane menghadapi rezim Prancis? Saya bilang tadi berkaitan dengan revolusi Prancis. Jadi pada waktu itu, tahun 1789, 1799 sampai 1799 terjadi pergolakan revolusi Prancis kita bilang. Jadi masyarakat gereja yang pada waktu itu kita bilang secara hukum relasi politik dengan gereja lah kita bilang ya. Jadi pada waktu itu gereja memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan gereja juga menerima kita bilanglah pajak dari pemerintah Perancis untuk bagian misi karya-karya sosialnya gitu. Hanya gereja pada waktu itu tidak menjalankan fungsi itu secara baik. Jadi muncul banyak pertentangan yang menentang gereja. Makanya di Perancis itu terjadi perpecahan lah kita bilang antara gereja yang menunjukkan ketaatannya kepada rezim Prancis, revolusi Prancis, dan gereja yang masih setia dan taat kepada Paus di Roma. Nah, satu hal yang menyedihkan bahwa karena begitu besarnya pertentangan dengan gereja ini, jadi gereja di Prancis meminta agar umat imam yang tidak menunjukkan itikat baik, tidak menunjukkan ketaatannya kepada gereja yang rezim di Perancis ini tunduk kepada republik, mereka ini akan mendapatkan baik penganiayaan, diusir, atau bahkan tidak ada hak sama sekali untuk mengajukan banding seandainya tertangkap. Jadi mereka bisa dibunuh kapan saja. Dan ini seperti saya bilang, bagi siapa saja yang mengetahui keberadaan para pastor yang tidak taat kepada rezim Perancis ini, bagi siapa saja yang bisa menginformasikan keberadaannya, mereka mendapatkan hadiah 100 franc gitu. Jadi hal ini juga memicu menambah animo dari masyarakat untuk mencari siapa saja yang tidak taat kepada rezim Perancis. Walau begitu, ada juga masih keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh Katolik, termasuk keluarga dari Vianney ini. Mengetahui bahwa mereka yang menerima ataupun menyimpan imam yang taat kepada Paus di Roma akan membuat mereka kena hukuman, itu tidak menyurutkan hidup keinginan mereka untuk menyelamatkan imam-imam yang benar ini. Jadi karena merasa imam yang benar itu yang taat kepada Paus di Roma, jadi mereka menerima di dalam rumah mereka juga imam-imam yang melarikan diri ini, lalu merayakan Ekaristi di rumah mereka, dan inilah pengalaman orang tuanya bahwa Ekaristi itu penting. Menyelamatkan imam yang taat kepada Paus di Roma, lalu mereka bisa merayakan Ekaristi di rumah mereka, bagi mereka itu merupakan berkat Tuhan. Walau resiko ditangkap oleh pemerintah, dibunuh atau dihukum segala macam, mereka tidak takut. Dan ini merupakan satu kesaksian iman yang luar biasa, karena inilah kekuatan maupun kehebatan dari percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sedemikian sulit pun, mereka masih bisa menerima rahmat, menerima Ekaristi tubuh dan darah Kristus yang menguatkan mereka. Gitu. Jadi ini ditunjukkan betapa pentingnya Ekaristi ketika menghadapi rezim Perancis. Baik, kita lanjut kepada perjalanan imam kita ini. Jadi ketika dia berusia 26 tahun, Abbe Charles Bale, bapak rohaninya, merasa bahwa sudah waktunya lah bagi Yohanes Maria Vianney ini untuk memasuki seminari kecil di Verrières, dekat Montbrison. Jadi untuk menjadi imam perlu kursus filsafat. Jadi untuk ini dia mengikuti 1 tahun kursus filsafat sebelum diterima di seminari besar di Santo Irenaeus di Lyon. Nah,
Rupanya momen ini bukan menjadi momen yang sungguh membuat animonya itu menjadi bertumbuh berkembang karena atmosfer yang baik yang ditemukan. Justru di sini dia menemukan awal dari olok-olokan kepadanya, ya, perendahan maupun penghinaan baginya. Selain karena dia orangnya sangat introvert, juga karena hasil studinya yang jauh dari minimum. Makanya dia digelari Unasino, atau kita bilang idiot, goblok, bodoh. Jadi kenyataan ini membuat tidak ada yang simpatik dengannya. Jadi hasil rapornya tahun 1812 itu begini. Pekerjaan Yohanes ini bagus. Sainsnya sangat lemah. Perilakunya sangat baik. Karakternya sangat baik. Dengan evaluasi ini, ia diperkenankan melanjutkan studi di Seminari Lyons. Tapi, simpul penolakan ini menitik beratkan perhatian pada kemampuan intelektual ini berpuncak juga di Dewan Pengajar. Karena pada waktu itu dikatakan, dia ini tidak lancar bahasa Perancis, hanya bahasa dialeknya saja, bahasa Bataknya saja lah gitu. Kalau dia orang Batak, berarti bahasa Bataknya saja, bahasa Indonesianya nggak lancar. Lalu ketika waktu itu menjadi imam itu mesti tahu bahasa Latin. Nah, jadi mereka melihat juga bahasa Perancis saja tidak tahu. Bagaimana dia memahami bahasa Latin? Itu masih tulis ya, tentu sangat buruk. Belum lagi kalau dia berbicara bahasa Latin. Tentulah bagi kita tidak susah untuk membayangkannya, betapa menyedihkannya. Jadi karena kenyataan ini, para formator mengatakan ini, supaya dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih masuk akal. Karena menurut para pengajar ini, kehidupan imamat bukanlah jalan hidupnya. Inilah seturut pandangan manusiawi. Lalu membiarkan Yohanes tinggal di seminari, itu akan membuang waktu kita dan membuang waktunya, dan membuat dia jauh menderita. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes Maria Vianney, orang yang akan diproklamasikan kudus oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1929, pelindung bagi semua imam paroki. Dan oleh Benediktus ke-16 pada tahun 2009, pelindung semua imam, diusir dari seminari atau dikeluarkan dari seminari. Itu luar biasa. Ya, gimana itulah. Nah, rupanya Bapak rohaninya melihat keunggulan kekudusan yang sedang bertumbuh dalam dirinya, dia berusaha agar Yohanes Maria Vianney ini bisa mengenakan jubah. Lalu dia mengajarinya di pastoran. Nah, lalu mempersiapkannya kemudian ke seminari. Lalu inilah tugasnya. Ketika dia dipulangkan dari seminari, dia membantunya agar dia memiliki pemahaman minimal untuk bisa menjadi imam. Dan dengan segala kesulitan yang dilalui, akhirnya kita bilang, Bapak rohaninya ini membantu dia untuk mencapai tingkat tahbisan. Dan memang taruhannya terlalu tinggi, baru kita bilang pencapaian besar memang butuh tenaga dan perjuangan besar. Seperti yang diyakini oleh Yohanes Vianney, tanggal 13 Agustus 1815 ketika menerima imamat, kan, saya ulangi lagi, betapa luar biasanya imamat ini. Imamat ini tidak akan dipahami dengan baik bahwa di bumi ini dia akan mati bukan karena ketakutan tapi karena cinta. Lalu Paus Benediktus ke-16 menulis dalam surat apostoliknya, proklamasi untuk tahun imamat pada peringatan 150 tahun Dies Natalis Pastor Suci dari Ars ini, begini. Sayangnya ada juga situasi yang cukup disesalkan di mana gereja sendiri menderita karena ketidaksetiaan beberapa pelayannya. Dunialah yang menyebabkan skandal dan penolakan ini. Apa yang paling penting bagi gereja dalam kasus seperti ini bukanlah mendeteksi, melihat secara detail dengan cermat kelemahan para pelayan-pelayan ini, tapi memfokuskan diri kita, kesadaran kita pada yang bisa diperbarui dan pada sukacita akan kebesaran kasih karunia Allah yang dikonkretkan dalam sosok-sosok gembala yang dermawan dari para religius yang dibakar oleh cinta pada Tuhan dan jiwa-jiwa. Baik juga dari bapak-bapak rohani yang bijak dan sabar. Dalam hal ini, ajaran dan contoh Santo Yohanes Maria Vianney dapat menawarkan kepada semua orang acuan yang signifikan. Yohanes Vianney, imam yang sangat rendah hati, tapi sadar
bahwa sebagai seorang imam, dia tahu betul adalah rahmat Tuhan yang sangat besar bagi umatnya. Sakramen imamat maksudnya. Lalu tabisan imamat pada umur 29 tahun. Pada tanggal 13 Agustus 1815, dalam 9 tahun dan 3 bulan, dia menyelesaikan perjuangan untuk bisa mencapai tangga imamat, tahbisan. Jadi dengan segala keringat darah, keringat menganak sungai kita bilang, dia pada akhirnya bisalah sampai ke altar Tuhan untuk merayakan Ekaristi yang pertama-tama. Jadi bolehlah kita bilang 13 Agustus 1815 sebagai momen dream come true, ya kan? Realisasi mimpi atau doa masa kecilnya. Jika saya seorang imam, saya akan memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Dan jiwa-jiwa itu kini, setelah dia menjadi imam, sedang menunggunya. Jadi dia sesudah menjadi imam, dia kembali ke Kuli sebagai vikaris Bapak rohaninya, Abe Vale, Imam Bale. Tapi ini menjadi tahun-tahun terakhir hidupnya, hidup dari Bapak rohaninya, gitu. Jadi Charles Vale meninggal pada tahun 1817 setelah mengaku dosa kepada anak rohani tersayangnya ini, atau putra kesayangannya ini. Lalu dia juga menerimakan viatikum kepadanya, lalu menerimakan sakramen pengurapan orang sakit, dan memintanya Yohanes ini juga untuk mengambil instrumen penitensi, atau nanti ini instrumen penitensi. Jadi pada waktu itu ula-ula kekudusan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan atas dosa-dosanya itu dilakukan dengan siksa diri, atau memasangkan sejenis alat untuk siksa diri lah kita bilang, atau paku di tubuhnya, atau supaya merasa tidak nyaman, dan itu dianggap sebagai penitensi, sebagai tebusan untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan inilah yang diterima Yohanes Maria Vianney dari Bapak rohaninya. Lalu dikatakan, nak, sembunyikanlah ini. Nanti jika mereka menemukan alat-alat penitensi ini sesudah kematian saya, mereka percaya bahwa saya telah membayar dosa-dosa saya. Jadi disiplin, il-cilici, alat penitensi yang ditinggalkan Bapak rohaninya diwarisi oleh Yohanes Vianney, dan dia gunakan juga. Lalu selain dia gunakan, sebagian dari barang-barang itu dia jaga. Bahkan satu cermin kecil dari gurunya dibilang dia jaga karena dibilangnya ini memantulkan wajahnya, wajah gurunya dan juga wajah dirinya, Bapak rohaninya maksud saya ya. Nah, mengetahui Bapak rohaninya meninggal, dia sebagai wakil pastor paroki di Ekuli, ini menjadi sebuah problem besar bagi keuskupan di Lyon kan gitu. Karena mengingat kemampuan intelektual dari Yohanes Maria Vianney, lalu mereka berpikir-pikir kemana mesti kita tempatkan imam kita yang satu ini. Gak mungkinlah kita menempatkan dia dalam paroki yang besar yang banyak orangnya, karena itu akan membuat wajah kita tertampar. Nah, lalu bilangnya, udahlah, kayaknya ada satu kapelan kecil, itu belum sebuah paroki ya, sebuah stasi lah kita bilang di Ars, 35 km dari utara Lyon ini. Di sana kapelannya masih kosong dan penduduknya hanya 230 orang. Jadi logisnya menurut kalkulasi manusia adalah rugi mengirim seorang imam untuk kenyataan sekecil itu. Lalu Ars terletak pula di titik yang dianggap keuskupan semacam Siberia, atau keuskupan yang di daerah yang tidak ada begitu, tidak eksis, tempat yang tidak diingini, tempat yang dilupakan oleh dunia, itulah Ars. Namun, inilah untungnya bagi keuskupan. Syukurlah ada imam bodoh, itu idiot tadi yang berusia 32 tahun yang perlu diperbaiki. Begitu, makanya mereka mengirim pelayan Tuhan yang tidak berguna ini, ya, tanda petik, Yohanes Maria Vianney ke Ars. Karena mereka bilang seandainya dia bikin kesalahan, segala macam yang fatal, tidak akan menimbulkan gaung yang besar, hanya di sekitar situ aja lah, dan kita semua aman. Makanya ditempatkanlah di tempat yang terpencil dan tidak dianggap ini. Lanjut, Pak. Baik. Bagaimana kedatangannya di desa Ars? Jadi di desa Ars itu dia akan bertahan sampai 41 tahun. Bayangkan 41 tahun.
Ini luar biasa betul ya. Jadi ketika dia tiba di Ars, itu pada tanggal 13 Februari 1818. Jadi Ars itu sebuah daerah tersembunyi atau boleh dibilang sebuah daerah terisolasi. Hampir tidak dapat diakses karena jalannya ada tapi hampir tidak bisa digunakan. Lalu penduduknya kebanyakan secara umum adalah para petani dan jarang mereka keluar dari desanya. Lalu dalam perjalanan ini satu cerita menarik juga ya ketika Pastor Yohanes Maria Vianney ini menuju ke Ars. Dalam perjalanan ke Ars, jadi kebetulan waktu itu cuacanya berkabut dan banyak rawa-rawa ya di Ars ini, sebelum ke Ars ini. Lalu dia tersesat. Nah, karena tersesat, dia bingung mau kemana jalannya. Lalu dalam satu poin tertentu dia mendengar suara domba. Karena berasal dari seorang penggembala juga, jadi dia pikir, kalau ada suara domba itu berarti tanda bahwa ada juga penggembala di sekitar situ. Lalu dia mencari penggembalanya. Nah, hal itulah dia berjumpa dengan Antonio kecil yang berumur 10 tahun. Jumpa dia lalu ditanyanya, "Halo Antonio, kamu mau menunjukkan jalan ke Ars kepada saya?" Lalu dari Pastor Yohanes Maria Vianney berkata, "Jika kamu menunjukkan jalan ke Ars, aku akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga." Nah, jadi ini saya teringat satu lelucon lucu ya, lelucon yang kita bilang yang dipelesetkan sedikit cerita ini. Di waktu itu inilah pastor ini datang ke sana lalu tanya, "Di mana jalan menuju ke Ars?" "Oh, dari sini." "Nah, jika kamu tunjukkan jalan menuju ke Ars kepada saya akan tunjukkan kepadamu jalan menuju ke surga." Lalu anak kecilnya menjawab, "Oh, jalan ke Ars saja tidak tahu bagaimana mau jalan ke surga." Ini leluconnya. Ya, begitulah. Ini dibilang waktu itu oleh Yohanes Maria Vianney, "Jika kamu menunjukkan jalan ke Ars, aku akan menunjukkan padamu jalan ke surga." Begitulah, dia sampai pada akhirnya di Ars. Nah, sesampai di Ars, apa yang dia buat pertama-tama? Ini menurut saya sangat memukau. Karena dia pertama-tama sesampainya di Ars, dia cari gereja, lalu dia buka, lalu menuju ke tabernakel. Dia berlutut di depan tabernakel. Lalu di situ dia berdoa, memohon rahmat pertobatan dari umat paroki, dari umatnya. Untuk itu, di hadapan tabernakel ini, dia berjanji di dalam pada Yesus, dia siap akan segalanya, dia siap menderita yang diperlukan, bahkan bila perlu siap menderita sepanjang dia hidup. Santo Yohanes Maria Vianney menyadari bahwa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, jalan yang mesti ditempuh, seperti yang diajarkan Bapak rohaninya, Abbe Balle tadi, Charles Balle, adalah melalui doa dan penitensi. Maka dia menghabiskan banyak waktunya untuk adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan ini dilakukannya siang dan malam, awal-awal pelayanannya di Ars. Lalu melihat sikapnya ini, adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus siang dan malam, orang Ars merasa pastornya ini aneh gitu. Mereka berpikir, aneh kali lah pastor kita ini. Banyak kali menghabiskan waktu di depan tabernakel, apa ada harta karun di sana? Karena mereka sedikit rasa ingin tahu, mereka mencoba menyelidiki. Hanya ketika mereka melihat ke tabernakel, bukannya menemukan harta benda yang mereka pikir sebelumnya, tapi justru yang ditemukan hanya Yesus saja gitu. Justru Yesus itulah harta benda yang sesungguhnya. Jadi berada di hadapan tabernakel ini, di hadapan Yesus yang hadir real ini, Santo Yohanes Maria Vianney mempercayakan misinya di Ars kepada Yesus. Di sini kita bilang, Yohanes Vianney ini memang betul-betul miskin. Miskin bukan hanya miskin intelek, fisik, ingatan lemah, atau kurang tenang juga karena menjadi imam pada waktu itu artinya berarti siap juga berbicara di hadapan umum, menghafal beragam banyak hal. Dan kemiskinan, kita bilang, kemiskinan tidak lagi membuat dirinya itu sebagai dasar. Tapi sudah Tuhanlah, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhanlah yang hidup. Nah, itulah kira-kira kalau kita bahasakan sikap dari Yohanes Vianney ini. Lalu di hadapan tabernakel itu dia menunjukkan
menghaturkan keinginannya untuk mengubah dunia kecil tertinggal, dunia yang dipercayakan Tuhan kepadanya, Ars. Untuk itu, selain tadi devosi, doa di hadapan sakramen Maha Kudus, dia juga melakukan kunjungan-kunjungan keluarga. Dia memastikan kerjasama dari keluarga-keluarga untuk memperhatikan hidup kekatolikan mereka. Dan tak lupa mengingatkan yang acuh tak acuh akan iman, untuk mempertobatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Ini tentu bukanlah tugas yang sangat ringan, dan ia merasa sungguh tak mampu. Maka untuk itu dia berlutut di depan tabernakel, meminta biarlah Yesus yang bekerja, karena tanpa Yesus semuanya sia-sia. Ini seperti yang terjadi pada Simon Petrus ketika pergi menjala ikan sepanjang malam, mereka sudah bersusah payah tapi tidak dapat apa-apa. Itulah ketika mengandalkan tenaganya semata. Tapi atas sabdamu semuanya akan terjadi sesuai kehendakmu. Jadi keberhasilan itu tergantung dari seberapa besar kita melibatkan Tuhan dalam pelayanan dan karya kita. Nah, untuk itu, dia melakukan penitensi, yang kita bilang tadi, guna membuka rahmat Tuhan bagi Ars dan terutama bagi dirinya. Lalu cara hidupnya, dia itu berusaha memperindah gereja, tapi terutama gereja yang hidup dirinya sendiri. Dia menyesuaikan hidupnya dengan kehidupan umat parokinya. Dia hidup sangat sederhana. Jadi di pastoran itu, dia berusaha mengeluarkan barang-barang yang membuat nyaman maupun kekayaan-kekayaan yang ada di gedung pastorannya untuk kebaikan gereja. Bayangkanlah, tidur lantai kasur di pastoran pun dia kasihkan kepada orang miskin, disumbangkan pada orang miskin. Lalu dia tidur di lantai. Karena dinginnya lantai itu, makanya dia menderita penyakit neuralgia, wajah yang sangat sakit lah kita bilang, karena mungkin rasa dingin atau dari lantai itu membuat dia sakit ini. Dan ini berlangsung sampai 15 tahun. Walau begitu Bapak Ibu, sakit di wajahnya itu, ya dia tidak begitu khawatir terhadap tubuhnya. Dia melihat tubuhnya itu sebagai mayat, makanya dibilang, mayat ini nggak masalahnya, itu nggak perlu diperhatikan. Makanya dia tidak terlalu memperhatikan wajahnya, memperhatikan tubuhnya. Dia tidak pergi ke salon kecantikan kalau ada sedikit-sedikit apanya kan gitu. Atau kalau rambutnya sedikit lepek, nggak langsung ke salon untuk kerimbat macam-macam, atau olahraga nggak terlalu dia perhatian gitu. Dan untuk makanan pun dia ini sangat kita bilang hemat dalam arti tertentu, karena dia memasak kentang misalkan, dan memasak kentang satu panci itu digunakan untuk dimakan 1 minggu. Makanya tidak jarang kentangnya dia masak ini udah sampai jamuran, walau begitu dia tetap makan gitu. Sesekali kita bilang dia konsumsi telur yang dimasak dengan abu panas, dan sesekali juga dia mengolah tepung dengan sedikit air dan garam untuk bikin roti lah, amate fines kita bilang, roti dari pastor dari Ars gitu. Dan ya inilah roti, kalau kita bilang di Indonesia mungkin nasi yang dimakan dengan garam, inilah ini nasi garam gitu. Dan dia mengkonsumsi tanaman yang digunakan untuk jenis rumput-rumputan lah kita bilang, digunakan sebagai untuk makan, untuk sedikit penyedapnya lah begitu. Baik, itu kalau menyangkutnya ini. Lalu karena seringnya, karena kesibukannya, dia ini makan sedikit dan minum hanya segelas air. Yang lebih hebat lagi bahwa dari santo kita ini adalah laku puasanya. Karena dia mengingat dalam kitab suci itu kan, ini setan jenis ini hanya dapat diusir dengan puasa dan doa. Maka dia melakukan ulah tapa yang keras agar bisa melepaskan banyak jiwa-jiwa dari cengkeraman setan, dari cengkeraman dosa. Makanya dia bilang, iblis itu tidak terlalu memperhatikan disiplin dan instrumen penembusan dosa, penitensi yang tadi saya bilang. Yang mengalahkannya adalah larangan minum, makan, dan tidur. Jika kita bisa menolak keinginan untuk minum, makan, dan tidur, tidak ada yang lebih ditakuti iblis selain ini.
Dan karena itu ini merupakan tindakan yang sangat menyenangkan hati Tuhan, katanya. Lalu dia teringat bahwa satu kali itu di masa lampau dia pernah sampai berpuasa gitu kan, beberapa hari tak makan. Lalu dari puasanya itu justru dia mendapatkan dari Tuhan semua yang dia inginkan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, jadi pernah ketika sudah mulai banyak peziarah yang datang untuk mengaku dosa kepadanya, dia melihat ini sebagai nostalgia yang tidak bisa terulangi. Sekarang hal itu sudah tidak mungkin lagi bagi saya, karena kesibukan ini begitu. Tapi itu akan menjadi sebuah kerinduan, keinginan untuk berpuasa lebih lagi, untuk memenangkan jiwa-jiwa dari kuasa dan jerat setan, jerat dosa. Makanya dia merasa, ya, ketika dia berani melakukan itu, Tuhan memberi rahmat yang luar biasa kepada dia. Sekarang itu rahmat itu sepertinya sudah berubah gitu, karena tubuhnya ketika ini dikatakannya itu sudah tidak bisa lagi, tidak sekuat seperti sebelumnya, sudah melemah. Dan menurut dia puasa baik, dan itu akan membantu untuk memenangkan atau melepaskan jiwa-jiwa dari cengkeraman kuasa dosa. Ulah, tapa, dan puasa. Baik, lanjut Pak. Jadi bagaimana dulu situasi di Ars? Jadi ketika kita bilang ini masa-masa pergolakan revolusi Prancis ya, di mana mendewakan kita libertas, kebebasan, fraternitas dan segala dan apa inilah. Lalu situasi Ars ketika Pastor Yohanes Piane datang, di situ setiap hari itu merupakan hari kerja. Hari Minggu itu pun termasuk hari kerja. Jadi kita bilang tidak ada waktu istirahat. Lalu orang-orang baik mulai dari yang kecil hingga yang dewasa yang berumur pun begitu gampangnya menghujat nama Allah. Apa namanya? Menyebut nama Allah secara tidak sopan begitu. Bukan hanya itu, bahkan juga hujatan blasfemia untuk orang-orang kudus begitu. Dan seperti kita lihat, ketika Santo Yohanes Maria Vianney kecil, kita bilang, ingat kata namanya kan? Yohanes, kalau saudara dan saudarimu menyakiti hati Tuhan berbuat dosa, itu akan membuat sakit hati mama. Tapi jika kamu yang melakukannya menyakiti hati Tuhan atau yang menyebut namanya secara tidak sopan, itu akan membuat hati mamanya jauh lebih sakit lagi. Makanya bagi Santo Yohanes ini, perbuatan-perbuatan dosa itu sesuatu yang membuat dia tidak nyaman begitu. Dan ketika orang menghujat nama Allah itu sama dengan menjual jiwa. Menjual jiwa bukan kepada Tuhan tapi kepada setan. Lalu di Ars juga terdapat ketidakteraturan, kemiskinan, lalu ada pesta dansa juga yang cukup terkenal dari daerah ini. Jadi menurutnya ketidakteraturan, blasfemia, tidak adanya semua tidak adanya hari libur ini menurut pastor dari Ars ini menjadi gudang dari dosa-dosa. Nah, untuk ini dia mencoba menghadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah agama. Baik itu katekese, khotbah, sakramen-sakramen, misa harian, kebaktian malam, doa, bacaan rohani, rosario yang tidak pernah henti. Ada juga perarakan gitu. Juga inilah usaha-usaha yang dilakukannya untuk bisa memulihkan, menyehatkan Ars dari cengkeraman hal-hal duniawi yang begitu kuat, hal-hal material yang begitu hebat di Ars. Maka yang dia lakukan, dia meminta para pemilik usaha agar hari Minggu itu menjadi hari istirahat bagi semua. Karena semua butuh ke gereja, butuh ikut ekaristi. Dan ini dilakukannya secara pribadi, dia menjumpai para pemilik usaha. Dibilang, perlu hari Minggu sebagai hari bebas. Dan awalnya ini mendapat pertentangan yang besar dari para pemilik modal ini. Karena mereka bilang, nggak mungkin, usaha kita mesti jalan, nggak boleh. Tapi kemudian mereka berubah.
membuat ini mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Yohanes dari Ars ini, dari Yohanes Vianney. Lalu begitu juga mengenai sebentar sebelumnya Pak, perlu menurut saya. Nah, begitu juga mengenai pesta dansa kita bilanglah. Jadi di masyarakat pada waktu itu ini pesta populer di mana ya menjadi ajang pertemuan juga bagi banyak kaum muda yang biasanya diakhiri dengan pesta kita bilanglah hubungan seks bebas ya. Dan banyak akhirnya wanita-wanita yang masih belia menjadi ibu dalam usia yang sangat muda. Dan ini menurut pastor dari Ars ini adalah sebuah malapetaka. Karena bagi mereka tidak ada lagi masa depan. Maka tambahan lagi ketidakteraturan yang terdapat, sudah selain kerja ke ladang, upah sedikit, banyak mereka hasil upah yang diterima itu hari, semua dihabiskan di kedai. Jadi dia minta juga kedai-kedai ditutup. Jadi Pastor Ars ini meminta kedai-kedai juga ditutup. Semua ini kan karena dia sangat sayang, masa udah gaji sedikit, udah itu pun dihabiskan pula di kedai. Udahlah, jangan ke kedai, langsung ke rumah saja. Begitu kata pastor dari Ars. Beginilah situasi Ars ketika pastor ini datang. Lanjut Pak. Nah, jadi terdorong oleh kasihnya menyangkut dengan pesta dansa ini tadi kan, karena ya menyangkut pesta dansa, orang pergi ke sana dengan pakaian sembarang yang penting bisa menonjolkan keindahan tubuhnya begitulah. Nah untuk ini pastor ini nggak hanya cukup berkata-kata gitu, jadi dia dalam kunjungannya pada keluarga-keluarga dia minta agar mereka tidak membolehkan anak-anaknya ikut ke dansa. Jadi satu kali dalam kunjungannya dibilang begini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memperkenankan putri-putrimu pergi ke pesta dansa? Lalu mereka jawab, iya pastor. Tapi pastor tidak usah khawatir ya, karena sebelum berangkat kami sudah menasihatinya. Lalu mendengar kata-kata ini, Yohanes Vianney mengambil sedikit jerami yang kering, lalu dibuangnya kepada perapian, lalu terbakar. Lalu mereka bilang begini, iyalah pastor, kalau jerami kering dilemparkan ke api ya pasti terbakarlah pastor. Lalu pastor Ars ini bilang gini, sama dengan putri kalian. Kalau kalian izinkan dia ke pesta itu sama dengan mengizinkan dia terbakar. Nah itu salah satu poin yang indah. Karena terdorong oleh kasihnya begitu. Lalu karena pesta dansa tentu ada pemusiknya juga. Karena Pastor Ars ini tidak mau kegiatan ini menjadi sebuah malapetaka bagi umatnya, maka dia menjumpai salah satu violinisnya kan ke pesta dansa itu. Lalu ditanya, berapa dibayar kamu untuk memainkan musik di sana? Lalu dibilang 100. Baik, saya bayar kamu 200. Tapi kamu jangan pergi lagi ke sana ya, katanya. Baik, tidak pergi lagi ke sana, karena sudah menerima 200. Lalu inilah, dari sebagian dari umatnya itu menjadi begitu protes terhadap kebijakan-kebijakan dari pastor ini. Mereka bilang, pastor terlalu campur tangan, ini kan urusan-urusan kami, pastor gak perlulah terlalu sibuk dengan kami dalam hal ini. Lalu karena mereka begitu protes tidak terima pastor ini terlalu campur tangan dalam hal-hal yang demikian juga, lalu mereka melayangkan petisi kepada uskup. Lalu bilangnya, karena pastor ini terlalu begini. Lalu dia itu menandatangani petisi ini. Dia bilang, betul, saya lihat begitulah situasinya. Maka dia merasa tidak mampu menjadi gembala. Jadi inilah salah satu alasan pernah dia melarikan diri dari Ars, karena merasa susah kali pun membina jiwa-jiwa ini begitu. Lalu di sana orang-orang, karena Pastor Ars ini sering menghabiskan waktu untuk bagian pengakuan dosa, orang sering juga pergi mengaku dosa kepadanya, dan tidak jarang Yohanes Vianney ini tidak memberikan absolusi yang mereka butuhkan atau harapkan. Dan ini terutama ketika dia melihat dalam orang yang mengaku dosa ini tidak terdapat niat pertobatan. Dan ini membuat saya teringat akan Padre Pio yang beberapa kali juga mengusir orang-orang dari kamar pengakuan karena melihat dalam diri mereka tidak ada niat pertobatan.
tidak ada niat untuk memperbaiki dirinya, tidak ada niat untuk meninggalkan dosa-dosanya. Makanya dia tidak memberi absolusi atas dosa-dosa mereka. Lalu terhadap para pendosa ini, supaya mereka tidak takut mengaku dosa, dia berkata bahwa dalam kamar pengakuan dosa itu kamu bertemu Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang penuh dengan kerahiman. Jadi dia bilang, apa namanya, kita perlu memberikan perhatian kepada apa yang Tuhan inginkan pertama-tama dari kita untuk keselamatan kita. Jika itu penting bagimu, tidak menerima absolusi karena tidak ada pertobatan, niat memperbaiki dirimu, itu yang penting itu terutama dari Tuhan. Tapi jika kamu sudah mau, pengampunan itu akan datang juga. Dan ini dia rasa, dia melakukannya bukan karena kejengkelannya, tapi karena memang lahir dari rasa tanggung jawab dari imamatnya. Dia sebagai alter Kristus, dia mau agar semakin banyak orang menemukan, merasakan pengampunan Tuhan, sentuhan kasih Tuhan di ruang pengakuan. Begitu. Baik. Jadi kapelan, ya sebelumnya kita bilang Ars itu merupakan sebuah kapelan atau stasi. Lalu ini menjadi paroki tahun 1821. Karena menjadi paroki, Yohanes Maria Vianney memulai pemulihan gereja, memugar gerejanya, kita bilang, memperindah gerejanya, memperbaikinya. Lalu dia, selain memperindah gereja, terutama dirinya sendiri juga kan gitu. Dia tidak menyimpan apapun untuk dirinya. Dia memberi semuanya bahkan. Pada tahun 1924, dia membuka sekolah dan panti asuhan untuk anak perempuan yang disebut Providence atau penyelenggaraan ilahi. Jadi, di sini seperti yang kita bilang tadi, banyak wanita-wanita yang menjadi korban dari pesta dansa itu, yang mau tidak mau menjadi ibu sebelum waktunya. Disinilah mereka ditampung oleh Yohanes Maria Vianney. Dan bayangkanlah menerima 60-an wanita pada waktu itu merupakan satu tanggung jawab yang besar. Dan satu kali stok makanan mereka habis. Mengetahui bahwa stok makanan itu habis, Yohanes Vianney berdoa. Sesudah berdoa, oke saya lanjutkan sedikit lagi ya Bu ya, secepatnya. Dan sesudah berdoa, lumbungnya kembali terisi, lumbungnya semua kembali terisi. Lalu satu hal yang membuat heran gitu kan, ketika mereka melihat itu, mereka bisa bedakan itu gandum yang tersisa dengan yang baru. Jadi hal ini membuat nama Yohanes Maria Vianney ini menjadi begitu terkenal. Nah, terkenalnya Santo Yohanes Maria Vianney ini tidak serta-merta membuat dia menjadi sombong. Lalu dia berkata, bukan saya itu, tapi itu karena bantuan dari Santa Filomena. Jadi Santa Filomena, martir Roma kuno dari abad ketiga keempat, di mana relikwinya terdapat di gereja Ars ini. Jadi satu lagi, karena tinggal di Ars selama 41 tahun sebagai dokter jiwa-jiwa, tentulah pastor Ars ini sesekali merasa jenuh juga dan ingin hidup sendiri. Tapi walaupun keinginan ini ada dan besar, ia memilih untuk tidak mengikuti kehendaknya, tapi memilih tunduk kepada Tuhan. Makanya dia tetap tinggal di Ars. Satu kali ya kan, dia berkata, bukan karena kesulitan kecapean yang besar, yang menakutkan bagi saya adalah mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tugas memelihara jiwa-jiwa. Inilah, Anda tidak tahu artinya berpindah dari pastoran ke pengadilan Tuhan. Makanya Pastor Yohanes ini 3 kali melarikan diri dari Ars, dan 3 kali pula dia kembali ke Ars. Lanjut Pak. Baik. Satu yang paling utama dari beliau adalah pelayanan sakramen tobat yang tak kenal lelah. Jadi kita bilanglah seorang martir dari kamar pengakuan. Dia di sana tinggal 18 jam sehari. Jadi biasanya pagi dikhususkan bagi para imam atau religius atau uskup yang sudah antri untuk mengaku dosa padanya. Dia sering keras terhadap dosa-dosa, tapi tidak terhadap pendosa.
Lalu dia ini memiliki kemampuan untuk melihat pertobatan dalam diri orang. Satu kali ketika ada yang mengaku, dibilang, pengakuannya saya yang terakhir ada 10 tahun yang lalu. Lalu bilang, tidak, lebih 12 tahun yang lalu. Lebih lagi. Sudah 20 tahun yang lalu. Nah, inilah kehebatan, kemampuan Yohanes Maripiani yang berasal dari Tuhan. Dia bisa melihat kebenaran, dia bisa melihat hati. Lalu dalam pengakuan itu selalu berlangsung dengan sangat singkat dan cepat. Lalu dalam waktu yang sangat singkat ini, disitulah Yohanes Maripiani memasuki jiwa dari yang mengaku dosa itu dan menghantarnya kepada Tuhan. Lalu kadang juga para peniten ini ya datang mengaku dosa tanpa rasa bersalah yang besar, kan gitu. Lalu satu kali di hadapan Pastor Yohanes ini, seorang peniten bertanya, "Pastor, kenapa menangis?" Lalu Yohanes Maripiani berkata, "Aku menangis, anakku, bagimu. Aku menangis bagimu, anakku, karena kamu tidak menangis secukupnya bagi dirimu. Kamu tidak tahu betapa kamu dicintai oleh Tuhan." Nah, ini membuat baik. Orang mengalami sentuhan kasih Tuhan di kamar pengakuan. Jadi Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengikuti teladan mengundang semua untuk menempatkan pengakuan dosa sebagai ke pusat perhatian pastoralnya. Sakramen yang melahirkan kembali dan menghidupkan kembali jiwa yang dicipta untuk kebebasan, kebenaran, dan bukan untuk kebohongan dan terpenjara dalam dosa. Yang melempar pendosanya ke dalam kegelapan, menguncinya dalam sangkar kejahatan. Dan jika jiwa disiksa, seluruh keseimbangan psikosofisik pun terganggu. Okay. Lalu, jadi satu kali, Santo Yohanes Maripiani ini melarang umatnya, seperti saya bilang, menulis surat yang melarang umatnya untuk ikut pesta, kan, dengan menggunakan pakaian yang serba norak begitu. Lalu dibilangnya, kalau pastor begini, kami akan pergi ke gereja lain. Kami tidak akan pergi ke tempat pastor. Lalu bilangnya, jika imam lain membantumu pergi ke neraka, biarkanlah mereka bertanggung jawab untuk itu. Lalu terhadap para pendosa, Yohanes menampakkan Tuhan yang berbelas kasih. Jadi dibilang, bukan kami yang pertama datang kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang mendorongmu, yang menyentuhmu untuk datang kepadanya untuk dipulihkan. Jadi bilang, dosa kita hanyalah seperti butiran pasir di hadapan kebesaran gunung belas kasih Allah. Belas kasihnya itu seperti air yang selalu mengalir dan tak pernah kering. Siap memuaskan dahaga siapa saja yang mau datang kepadanya. Lalu bilang, Tuhan itu mau kita bahagia. Sayangnya kita yang tidak mau menjadi bahagia. Untuk itu perlu kesadaran diri sebagai pendosa, sebagai seorang miskin. Maka semua khotbah katekesi yang dibuatnya bermaksud untuk membuat para pendengarnya dengan kesadaran mau berlutut dan meminta dan mohon pengampunan pertobatan dari Tuhan. Maka katekesinya ditandai dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sedang bertindak. Itu satu kali bilangnya, kan, pastor, kalau pastor mengajar itu suara pastor sangat besar, tapi kalau menderaskan doa suara pastor itu sangat kecil, mereka protes. Lalu bilangnya, kenapa? Karena kalau pastor berdoa itu Tuhan kan sangat mendengar dan tidak pernah tidur. Nah, kalau pastor mengajar atau berkhotbah, pastor harus bersuara besar karena kamu tidur, kebanyakan tidurnya. Begitu. Lalu menurut saya tambahan yang menurut saya elok, ya, menyangkut dengan ekaristi, kita bilang menyangkut dengan ekaristi. Jadi supaya singkat-singkat saja, yang terakhir menurut saya menyangkut ekaristi. Jadi dia bilang berbicara tentang ekaristi, Tuhan Yesus itu hadir di tabernakel. Jadi dia ada, hadir real, dia ada di situ. Maka dibilang, ketika kamu di hadapan tabernakel, bukalah hatimu. Bergembiralah dengan kehadiran Tuhan Yesus yang ada di sini. Inilah doa terbaik. Dia, Yesus yang mencintai kita, ada di sini. Lalu apa salahnya jika kita mencintainya? Kenapa kita tidak memberi hati untuk mencintainya? Hal ini diulang-ulang dan diucap dengan sangat yakin dan bahkan sering dengan terharu. Ini mengingatkan saya pada Santo Fransiskus yang membilangkan, lihatlah betapa kerendahan hati Tuhan itu sangat luar biasa. Setiap hari dia turun dari yang maha tinggi di atas altar, dia menjadikan dirinya roti dan anggur untuk menjadi makanan bagi kita, untuk kita santap.
Makanya untuk Yohanes dari Ars, perhatian pada liturgi Ekaristi itu sangat besar. Dia bilang, walau pakaian saya sangat sederhana, untuk Ekaristi baiklah pakaian yang terbaik. Lalu melihat pribadinya yang luar biasa. Jadi satu kali seorang pengacara yang ateis ingin mencoba mempermalukannya, kan dibilangnya Tuhan itu kan nggak ada gitu. Lalu dia pergilah ke Ars. Dia sampai di Ars, lalu di hadapan imam yang sangat sederhana ini, lalu dia berkata, sekarang saya berubah. Sekarang saya tahu bahwa ada Tuhan dalam diri seorang imam di sana. Ada Tuhan. Jadi dari seorang ateis menjadi seorang yang percaya pada Tuhan sesudah melihat pastor dari Ars ini. Baik, apa lagi ya? Oke, lanjut Pak. Ini. Jadi melihat pastor Ars ini yang membawa kita bilang revolusi rohani di Perancis. Jadi banyak orang yang kemudian datang ke Ars baik untuk mengaku dosa maupun untuk bertemu dengannya. Ini membuat satu sisi perkembangan yang sangat baik bagi Perancis ya khususnya. Maka Raja Perancis waktu itu berniat memberikan tanda kehormatan kepada Yohanes dari Ars ini, Yohanes Vianney, karena dia dalam satu sisi telah menjadi model begitu. Lalu salib penghargaan yang diterimanya ini, Yohanes dari Ars ini mau mencoba menjualnya, rupanya harga materialnya tidak ada gitu, artinya bukan komersial lah. Lalu terakhirnya dia kembalikan penghargaan, nggak butuh. Lalu satu kali bilangnya kan, dia berbicara pada dirinya sendiri itu. Pastor Yohanes, semua kuasa di bumi ini menawarkan bagimu beragam perhiasan. Tuhan akan menghiasimu lebih lagi di surga. Lalu dia menjawab dirinya sendiri yang berkata, inilah yang membuatku takut. Celakalah aku jika pada saat kematianku saya menghadap Tuhan dengan semua bagasi kehormatan ini dan saya harus mendengar dari Tuhan berkata pada saya, pergilah, kamu telah menerima upahmu. Wah, luar biasa. Nah, itu saja. Baik, menurut saya cukupkan di sini, masih ada poin-poin lain menurut saya yang berbicara tentang Pastor Ars ini udahlah, menurut saya sangat-sangat baik. Untuk menutupnya menurut saya baik kita mendaraskan doa ini bersama-sama. Aku mengasihimu Tuhan, satu-satunya keinginanku adalah mengasihimu hingga hembusan nafas terakhirku. Ya Tuhanku, bila lidahku sudah tidak mampu lagi mengucap, aku mengasihimu di setiap waktu. Aku berharap setidaknya hatiku mengulanginya sebanyak hembusan nafasku. Dan semakin aku mendekati akhir hidupku, buatlah semakin aku melipat gandakan kasih dan menyempurnakannya. Amin. Terima kasih, Pastor Pio Amran Sugiarto Purba OFM. Begitu luas, begitu dalam